Halo Sobat Ambis CG, kembali lagi di Klinik Jenius YouTube channel. Sekarang bersama Kak Yudia, kita akan membahas bab mengenai keanekaragaman hayati. Ya, nah bab ini itu ada di kelas 10. Oke, nah untuk bab keanekaragaman hayati ini akan terbagi menjadi beberapa video. Nah, untuk kali ini itu video yang pertama, yakni mengenai pembahasan pengertian keanekaragaman hayati, kemudian tingkatan dari keanekaragaman hayati, dan juga tipe ekosistem perairan. Oke, tidak berlama-lama lagi, kita lanjut saja pada pembahasan yang pertama. Oke, nah di sini kita mulai dari pengertiannya, ya. Apa itu pengertian keanekaragaman hayati? Nah, jadi keanekaragaman hayati itu berupa variasi makhluk hidup atau biodiversitas. Ya, di sini. Jadi berupa variasi bahwa makhluk hidup yang ada di bumi ini itu sangat bermacam-macam, sangat bervariasi, begitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua yaitu mengenai tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, jadi untuk keanekaragaman hayati ini memiliki 3 tingkatan, ya. Nah, yang pertama itu ada KHTG. KHTG itu keanekaragaman hayati tingkat G nih, tingkat gen ya berarti. Nah, apa itu keanekaragaman hayati tingkat gen? Nah, keanekaragaman hayati tingkat gen itu berupa variasi atau perbedaan gen yang terjadi di dalam suatu jenis atau suatu spesies. Nah, artinya di sini untuk spesiesnya itu masih sama, jenisnya masih sama, tetapi gen yang diekspresikannya itu berbeda, seperti itu ya. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita lihat contohnya. Nah, untuk contoh dari keanekaragaman hayati tingkat gen, di sini itu ada berbagai varian pisang. Nah, kan kita tahu ya banyak jenis-jenis pisang. Ada pisang Ambon, pisang raja, gitu ya. Nah, itu tuh masih satu jenis, masih satu spesies, yaitu buah pisang. Tapi varietasnya yang berbeda atau variannya yang berbeda, gitu ya. Nah, maksudnya itu berarti gen yang diekspresikannya itu berbeda. Kemudian ada apa lagi? Nah, di sini yang kedua itu ada berbagai varian dari durian. Nah, durian juga banyak, ya kan ada dari durian yang harganya itu paling mahal dikarenakan buahnya manis, kemudian daging buahnya tebal gitu ya dengan biji yang kecil. Nah, itu kan berbeda-beda gitu ya, tetapi masih dalam satu spesies, satu jenis yaitu buah durian. Oke, contoh yang selanjutnya yaitu ada berbagai variasi dari kucing. Itu ya di sini. Nah, kan ada kucing rumahan, kemudian ada kucing yang bulunya lebat gitu ya. Kucing apa? Kucing Anggora berarti ya. Oke, gitu ya. Jadi banyak macam-macamnya, tapi masih satu spesies yaitu spesies kucing begitu. Kemudian contoh lainnya di sini ada berbagai variasi atau varian dari mangga. Ya, nah mangga juga banyak jenisnya. Di sini ada yang manis, ada yang asam gitu ya. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Nih, kecuali mangga kueni. Nah, mangga kueni itu biasanya dia itu yang sangat berserat dan juga biasanya rasanya itu masam gitu ya. Nah, kalau mangga aromanis misalnya dengan mangga kueni, itu keanekaragaman hayatinya sudah masuk ke tingkat spesies, jadi sudah berbeda jenis gitu ya. Sedangkan mangga-mangga yang lainnya masih dalam satu spesies atau satu jenis begitu. Selanjutnya contoh yang ke-5 di sini ada berbagai varian dari kelapa. Nah, kelapa juga sama dengan mangga ini kecuali kelapa sawit. Jadi kalau misalnya variasi kelapa yang lain dengan kelapa sawit itu sudah masuknya ke yang tingkat spesies, bukan tingkat gen lagi. Seperti itu ya. Oke, nah ada gambarnya nih, ada contohnya nih, ada berbagai varian mangga. Nah, ini ya ada mangga aromanis nih yang pertama. Kemudian ada mangga mana lagi? Mangga
gedong, cengkir ya, golek, mangga apel, kemudian ini mangga madu. Nah, berbagai variasi atau varian mangga ini termasuk ke keanekaragaman tingkat gen, tapi untuk mangga queen itu sudah berbeda ya dengan mangga-mangga yang ada di sini. Begitu. Kemudian, nih untuk contoh selanjutnya, kakak punya gambar bunga mawar. Nih bisa terlihat ya, ada yang warna merah, nih ada yang warna kuning, kemudian ada yang warna pink juga, nih orange. Nah, ini masih satu spesies. Nih kenapa? Karena dia masih bunga mawar, tetapi gen yang diekspresikannya itu berbeda. Ditunjukkannya dengan apa? Dengan warna mahkotanya ya di sini yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian nah, selanjutnya di sini ada variasi kucing. Nih, variasi kucing ya. Di sini ada kucing pixie bob. Nih, kemudian ada Bengal cat ya, American curl, Siberian cat. Nih, banyak ya. Nah, ini berbagai variasi dari kucing. Begitu ya. Nah, jadi ini untuk keanekaragaman hayati tingkat yang pertama, yaitu tingkat gen. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Oke, nah yang kedua itu ada KHTS atau keanekaragaman hayati tingkat spesies atau tingkat jenis ya, yang tadi sudah disinggung sedikit. Oke, nah untuk KHTS ini dia berarti perbedaannya itu dapat ditemukan pada komunitas ya atau kelompok. Nah, jadi dalam komunitas itu kan dia sekumpulan makhluk hidup gitu ya yang berada pada suatu tempat. Jadi banyak populasi itu ya, artinya banyak variasi jenisnya. Mohon maaf, bukan variasi, banyak jenis spesiesnya gitu ya. Nah, jadi di sini untuk KHTS itu perbedaan yang dapat ditemukan pada komunitas atau kelompok berbagai spesies yang hidup di suatu tempat seperti itu ya. Oke, kemudian contohnya apa? Contohnya tadi ada kelapa sawit dengan siapa? Dengan varian kelapa lainnya gitu ya, karena kan itu sudah berbeda jenis, berbeda spesies. Kemudian yang kedua itu ada mangga queni. Nah, mangga queni berarti dengan varian mangga lainnya juga ya. Tadi berarti mangga queni berbeda spesiesnya nih dengan mangga aromanis gitu. Kemudian yang ketiga ada semua jenis dari jeruk. Nah, kalau jeruk itu sudah berbeda spesies gitu ya, bukan lagi tingkat gen gitu ya. Kan ada jeruk Bali, banyaknya ada jeruk yang kecil-kecil juga gitu ya. Terus yang selanjutnya yaitu ada singa dengan macan ya, atau dengan yang lain-lain. Pokoknya di sini misalnya singa, macan, kucing. Nah, itu juga kan sudah berbeda spesies gitu ya, tapi masih mirip gitu. Selanjutnya, nah ini untuk fotonya ya, untuk gambarnya nih ada petai Cina, nih ada kacang panjang ya, ini berarti kacang-kacangan. Nah, ini yang tadi harimau nih, singa, kemudian kucing, kemudian macan tutul. Kemudian di sini ada palem-paleman nih, ada kelapa, lontar, aren, kemudian pinang. Kemudian ini ada semangka, kemudian ada apa lagi nih, ini gala gitu ya, mirip tapi dia sudah berbeda spesiesnya. Begitu ya. Nah, ini untuk tingkatan yang kedua. Selanjutnya, tingkatan yang ketiga yaitu ada KHTE. Nah, berarti keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ya di sini. Nah, apa itu KHTE? Nah, di sini ada dua kategori. Yang pertama itu ada yang berdasarkan pembentukannya. Nah, untuk berdasarkan pembentukannya dia terbagi dua, yaitu ada ekosistem yang alami, kemudian ada juga ekosistem yang buatan ya. Nah, di sini yang alami artinya apa? Berarti dia terbentuk secara alami, bukan dibuat oleh manusia gitu ya. Contohnya ada rawa, kemudian ada hutan, laut ya, kan tidak ada manusia yang membuat hutan, yang membuat laut gitu ya. Kemudian tadi yang satu lagi berarti ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan di sini berarti
ekosistem yang dibuat oleh manusia. Jadi kalau ini sengaja diciptakan gitu ya. Contohnya ada sawah, kemudian ladang gitu ya. Nah, dia itu yang hasil buatan gitu ya, ciptaan manusia. Oke, nah ini untuk kategori yang pertama. Kita lanjut selanjutnya ke kategori yang kedua. Nah, yang kedua ada berdasarkan tempatnya. Nah, untuk berdasarkan tempatnya itu terbagi dua juga. Nah, ada ekosistem perairan, kemudian ada juga ekosistem darat. Nah, untuk ekosistem perairan contohnya ada laut ya, kemudian ada kolam ya, ada danau, ada rawa gitu ya. Pokoknya dia yang perairan gitu ya, yang ada airnya. Sedangkan untuk ekosistem darat ada sawah, hutan, kebun atau taman ya di sini. Nah, meskipun sawah itu kan sebetulnya ada airnya juga ya, tapi kan dia sebagian besar gitu ya lebih dominan ke ekosistem daratnya seperti itu ya. Nah, ini untuk jenis-jenis ekosistem berdasarkan tempatnya. Oke, nah sekarang kita akan bahas dulu yang pertama, yaitu mengenai ekosistem perairan atau akuatik ya. Namun sebelum itu berarti untuk pembahasan tingkat keanekaragaman hayati itu sudah selesai ya. Yang ada 3 tadi, ada KHTG, keanekaragaman hayati tingkat gen, kemudian KHTS, keanekaragaman hayati tingkat spesies, kemudian KHTE, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ya. Mudah dipahami ya. Oke. Baik, kalau sudah dipahami, kita lanjut tadi ya ke pembahasan ekosistem perairan atau ekosistem akuatik ya. Nanti kita juga akan membahas ekosistem darat ya. Oke. Nah, di sini kita awali dengan pembahasan komponen biotiknya. Komponen biotik itu berarti dia yang hidup ya, komponen hidup yang berada di ekosistem perairan. Nah, di sini yang pertama itu ada yang disebut dengan plankton. Nah, pasti sudah mendengarkan ya. Nah, di sini pasti ada nih yang suka nonton SpongeBob, ya kan di situ ada plankton tuh yang kecil ya, warna hijau. Nah, sebetulnya apa plankton itu? Nah, jadi dia itu merupakan makhluk hidup yang bergerak atau berpindah tempat secara pasif. Nah, artinya dia tidak berpindah atau tidak bergerak secara aktif gitu ya. Karena apa? Karena dia itu bergeraknya dipengaruhi oleh arus air atau mengikuti arus air gitu ya. Karena apa? Karena tadi ukuran dari plankton itu kan dia sangat kecil gitu ya. Jadi dia itu merupakan organisme yang bergerak atau berpindah tempat secara pasif gitu ya, mengikuti arus air. Oke, nah ini untuk yang pertama. Selanjutnya, contohnya apa? Contohnya di sini ada ganggang uniseluler nih, kemudian ada juga protozoa ya. Nah, protozoa itu banyak macamnya, kan ada paramecium ya, nanti akan dibahas lebih lanjut di bab berikutnya. Seperti itu ya, ini untuk yang pertama. Selanjutnya, yang kedua ada nekton. Nah, nekton ini merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang. Jadi ini kebalikan dari plankton. Begitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada ikan, kemudian katak. Nah, ikan kan dia bergerak ya dengan bantuan sirip dan ekornya. Seperti itu. Katak juga sama di sini bergerak ya. Katak lebih ke ketika dia masa larvanya ya, ketika berudu, ketika kecebong gitu ya. Nah, ini untuk yang kedua. Oke, yang ketiga itu ada neston. Nah, neston itu merupakan organisme yang mengapung di permukaan air. Ya, kalau neston. Nah, contohnya apa? Contohnya di sini ada serangga air dan juga teratai. Nah, teratai itu kan dia berupa tanaman ya yang mengapung di atas air. Kemudian ada serangga air juga gitu ya. Nah, ini untuk yang ketiga. Selanjutnya, yang keempat itu ada yang disebut dengan bentos. Nah, kalau bentos itu organisme yang berada di dasar perairan atau yang menempel di pasir atau lumpur. Jadi dia yang nempel di dasarnya, gitu ya. Nah, di sini apa? Ada udang, kemudian kepiting, kemudian cacing, kemudian terumbu karang, bintang laut, bulu babi, gitu ya. Pokoknya dia yang berada di dasar perairannya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada perifiton. Nah, kalau perifiton itu organisme yang melekat pada organisme lain.
Jadi dia yang nempel nih, tapi di organisme lain, di makhluk hidup lain, gitu ya. Contohnya apa? Contohnya ada ganggang juga di sini, kemudian ada siput, ya. Gitu. Terus kan ada juga yang suka nempel di kura-kura, nah itu termasuk juga perifiton, gitu ya. Oke, nah ini untuk komponen biotik yang terdapat pada ekosistem perairan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas jenis-jenis ekosistem akuatik atau ekosistem perairan. Ya, ada apa saja? Nih, yang pertama itu ada ekosistem air tawar. Nah, sesuai dengan namanya ya, airnya tawar berarti ini. Nah, berarti untuk ciri-cirinya, yang pertama itu memiliki salinitas. Salinitas itu kadar garam ya. Karena dia air tawar berarti kadar garamnya atau salinitasnya itu rendah ya. Kemudian yang kedua itu dia dipengaruhi oleh iklim atau cuaca. Nah, ini untuk ekosistem air tawar. Kemudian yang ketiga, penetrasi. Penetrasi itu masuknya cahaya matahari ya di sini. Nah, untuk ekosistem air tawar itu penetrasinya kurang begitu ya. Nah, ini untuk ciri-cirinya. Kemudian berdasarkan keadaan airnya, untuk ekosistem air tawar ini dibagi menjadi dua. Nih, ada apa saja? Yaitu ada yang lentik, kemudian ada yang lotik. Perbedaannya itu dari ada tidaknya arus gitu ya. Nah, di sini untuk perairan lentik itu artinya dia perairan yang tenang, tidak ada arus gitu ya. Sedangkan yang lotik itu kebalikannya, berarti yang lotik itu dia yang mengalir atau ada arusnya ya biasanya di sini. Nah, yang lentik contohnya ada danau, kemudian ada rawa ya, pokoknya dia perairan atau ekosistem akuatik yang tenang gitu ya. Sedangkan yang lotik yang mengalir itu di sini contohnya ada sungai, kemudian ada air terjun ya. Air terjun jelas ya, itu kan dari atas ke bawah gitu ya. Ada ada arusnya gitu mengalir. Oke, nah ini untuk berdasarkan keadaan airnya ya. Jadi ada yang lentik dan juga ada yang lotik. Oke, selanjutnya ada pembagian zona pada perairan tawar ya. Jadi di perairan tawar atau di ekosistem air tawar itu terdapat zona-zonanya. Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan zona litoral. Nah, zona litoral itu yang berada di dekat tepian. Nah, sehingga karena dia berada di dekat tepian, penetrasi atau masuknya cahaya matahari itu tinggi gitu ya, karena masih di dekat tepian nih, masih bisa ditembus oleh cahaya matahari gitu ya. Kemudian yang kedua itu ada zona limnetik. Nah, kalau limnetik ini sudah sedikit jauh dari tepi, tapi di sini masih dapat ditembus oleh cahaya matahari gitu ya. Jadi sudah jauh dari tepi tapi penetrasinya masih bisa gitu ya, masih bagus di sini. Kemudian yang ketiga ada profundal. Nah, kalau profundal itu bagian dalam ya. Nah, sehingga untuk penetrasinya itu tidak ada atau cahaya mataharinya itu tidak bisa masuk gitu ya, sudah tidak bisa nembus gitu. Nah, sehingga untuk organisme yang banyak di daerah profundal atau di zona profundal ini yaitu dekomposer yang jumlahnya banyak, sedangkan produsen atau yang melakukan fotosintesis itu justru sedikit karena penetrasinya tidak ada seperti itu. Nah, di sini kakak sudah menyediakan nih gambarnya. Nah, bisa dilihat ya, ini untuk zona litoral nih yang pertama, kan dia berada di dekat tepian ya di sini. Jadi cahaya mataharinya itu masih bisa masuk nih. Banyak juga nih ya produsen, banyak tumbuhan-tumbuhan di sini. Kemudian yang kedua ini yang limnetik. Nah, yang limnetik ini sudah jauh dari tepian, tapi masih ada sih tanaman-tanaman ini atau produsennya karena masih bisa ditembus oleh cahaya matahari. Sedangkan yang ketiga nih zona profundal. Ini kan sudah agak gelap ya, warnanya juga sudah berbeda. Nah, karena tadi penetrasinya sudah tidak ada gitu ya. Bisa dipahami ya untuk zona pada perairan tawar. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai ekosistem air laut ya. Nah, di sini untuk ciri-cirinya berarti kebalikan dari yang ciri-ciri ekosistem air tawar.
Nah, yang pertama berarti salinitasnya atau kadar garamnya itu tinggi. Kemudian yang kedua, tidak dipengaruhi oleh iklim atau cuaca, ya. Kemudian yang ketiga, terdapat arus laut yang gerakannya dipengaruhi oleh arah angin, ya, di sini. Nah, jadi karena terdapat arus gitu ya. Nah, arus lautnya itu sesuai dengan arah anginnya, seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita lihat untuk pembagian zona ya di ekosistem air laut. Nah, di sini ada dua kategori. Ada yang berdasarkan intensitas cahaya. Nah, di sini untuk intensitas cahaya, yang pertama itu ada yang disebut dengan zona fotik. Nah, artinya zona fotik itu zona yang ditembus zona yang masih dapat ditembus cahaya atau yang memang masih ditembus cahaya gitu ya. Nah, sehingga di sini banyak organisme fotosintetik, artinya banyak produsen ya di daerah atau di zona fotik ini. Nah, biasanya untuk kedalamannya itu sekitar kurang dari 200 meter gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama. Selanjutnya, yang kedua itu ada zona twilight. Nah, zona twilight itu zona yang pencahayaannya itu remang-remang. Jadi masih ditembus cahaya tapi tidak sebanyak di zona fotik gitu ya. Nah, sehingga untuk di zona twilight ini dia kurang efektif untuk melakukan fotosintesis gitu. Jadi sudah mulai berkurang organisme-organisme fotosintetiknya gitu ya. Nah, biasanya untuk kedalamannya itu sekitar 200 sampai 2000 meter begitu. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada zona afotik. Nah, kalau zona afotik ini dia sudah tidak dapat ditembus cahaya. Nah, sama seperti tadi, berarti kalau tidak ada cahaya, organisme yang banyaknya itu yaitu dekomposer gitu ya, atau pengurai. Nah, untuk kedalamannya itu sekitar lebih dari 2000 meter. Nah, ini untuk berdasarkan intensitas cahaya ya, pembagian zona air lautnya. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada yang berdasarkan kedalamannya ya. Tadi sebetulnya sudah disinggung sedikit. Nah, tetapi di sini ada perbedaan nama gitu ya dari zona-zonanya. Nah, yang pertama di sini ada zona litoral. Zona litoral itu zona pasang surut ya. Kemudian yang kedua itu ada zona neritik, yaitu laut dangkal. Tadi kedalamannya kurang dari 200 meter. Oh iya, untuk tadi yang litoral itu kan dia zona pasang surut. Artinya kalau misalnya airnya sedang pasang, berarti zona litoral ini tertutup oleh air gitu ya. Sedangkan ketika si airnya itu sedang surut, berarti litoral ini berupa daratan gitu, tidak tertutup oleh air gitu ya. Makanya disebut zona pasang surut seperti itu ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga yaitu zona batial. Nah, untuk zona batial itu disebut juga laut dalam. Nah, di sini untuk kedalamannya sekitar 200 sampai 2000 meter. Selanjutnya yang keempat itu ada abisal. Nah, abisal itu yang paling dalam yaitu palung laut. Sekitar lebih dari 2000 meter ya di sini. Oke, nah kakak sudah punya gambarnya nih. Nah, tadi kan ada yang litoral nih ini ya, kemudian ada yang neritik, kemudian ada yang batial, kemudian ada yang abisal, yang palung laut ini. Begitu ya. Nah, sebetulnya ini bisa disandingkan dengan yang tadi yang berdasarkan intensitas cahaya gitu ya. Tadi kan sudah ada ya ukurannya yang kurang dari 2000 meter, terus 2000 meter sampai 2200 ya. Terus ada yang 200 sampai 2000 meter, kemudian ada yang lebih dari 2000 meter juga. Oke, nah jadi ini untuk perkenalan dari ekosistem perairan. Ya, tadi ada ekosistem perairan tawar
dan juga ekosistem perairan laut ya, atau air laut. Nah, tadi juga sudah kita bahas mengenai pembagian zonanya, baik di ekosistem air tawar dan juga di ekosistem air laut ya. Nah, untuk video kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke video yang berikutnya untuk membahas jenis-jenis dari ekosistem air laut gitu ya. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share ya ke teman-teman kalian. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.